Shalom, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara pada pagi ini? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami selalu diberi yang terbaik oleh Engkau Tuhan. Selama kami hidup, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami datang di rumah-Mu Bapa, kami ingin merespon kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami ingin memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kalau Engkau yang memimpin ibadah ini, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan lebih baik, kami akan lebih dekat kepadamu, kami akan lebih takut kepadamu. Karena Engkau luar biasa. Engkau kekuatan kami dalam hidup kami ini Tuhan. Tiada lain selain Engkau. Karena Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Berilah kami Tuhan roh untuk menyembah dengan sungguh-sungguh. Memuji dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom, apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Angkat ke tangan kita, haleluya. Wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang diberkati, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan, mari kita sama-sama berdiri saudara. Kita angkat dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidupku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di sampingku, Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, haleluya. Yang menopangku, amin. Dan berseru, Pertolonganku, pertolonganku.
aku jali dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Semua jemaat. Berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dalam kaulah harapan, kaulah harapan, dalam kaulah harapan. Engkau terlalu baik, Yesus. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, kita harus betul-betul tahu bahwa kekuatan kita terbatas dalam menjalani hidup ini. Kita harus serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan ada di samping kita, kita tak mampu sendiri. Kita tak mampu sendiri. Ajar kami Bapa, untuk kami selalu berharap kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
tanganku Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. amin. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, Kau selalu Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat Dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang jika Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, dalam pujian ini dikatakan Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Amin. Saudara percaya? Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dia selalu punya jalan keajaiban. Dia dahsyat, dia luar biasa dalam segala perbuatannya. Amin. Amin saudara. Saya ingin bersaksi sedikit saudara. Beberapa hari yang lalu saya kehilangan ATM saya saudara. ATM BRI saya hilang. Dan saya bingung saudara, karena
Sekarang zamannya sudah berubah. Kalau dulu beli sepeda motor, beli mobil, banyak 90% itu cash, pakai uang. Tapi sekarang berbalik, saudara. 90% pakai bank, saudara. Jadi saya punya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, saya punya semua, BNI. Nah, pada waktu ATM saya hilang BRI, saya pusing, saudara. Waduh, gimana ini? Terus saya ke Bank BRI. Saya lihat, saudara, yang di counternya bukan di teller, yang antri puluhan. Saya datang jam 9, sudah nomor 80, saudara. Untuk minta ATM-nya itu, saudara. Waduh, pusing saya. Ya, saudara. Karena begini, ATM yang di BRI yang di luar itu, kalau mau ngambil uang, itu yang keluar uangnya dulu. Biasanya uangnya dulu keluar, kita tergesa-gesa, ATM-nya ketinggalan. Wah, saya pusing, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan punya cara yang luar biasa. Amin. Yang tidak masuk akal. Saya merenung, terus ada Roh Kudus bilang sama saya, kamu kemarin 2 hari yang lalu kan kamu ambil ATM di keuangan. Coba kamu ke sana, coba kalau masih ada di ATM. Saya nurut, saudara, saya nurut. Saya ke ATM keuangan, saudara. Saya di depannya ATM, saya cuma lihat. Mosok ya, sudah 2 hari di ATM, mosok masih ada kartu ATM saya BRI. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, saudara. Dia bilang, coba kamu nengok ke kanan. Saya nengok ke kanan, saudara tahu ada toko di situ, saudara. Datang ini, saya datang, saudara. Ke toko yang kecil di sebelahnya, di pom bensin itu kan ada toko di situ. Mbak, apa betul Mbak di sini? Saya kok ketinggalan ATM, apa ada yang menemukan? Iya, ada 10 ini ATM di sini. Bapak tinggal pilih aja yang mana. Saya lihat-lihat, waduh, berarti banyak orang yang ketinggalan ATM-nya di keuangan itu, saudara, di pom bensin lama. 10 berjejer, saudara. Saya ambil ATM saya masukin ke ATM-nya. Puji Tuhan, ATM saya ada, saudara. Amin. Kalau kita hidup betul-betul seluruh dengan firman Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya enggak? Saudara harus mengalami seperti saya. Kalau ada sesuatu hal, ada masalah dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, kita introspeksi hidup kita. Apakah hidup kita seluruh dengan firman Tuhan, atau hidup kita melenceng dengan firman Tuhan? Kalau saudara melenceng firman Tuhan, bertobat. Amin. Kalau saudara bertobat, ada masalah apapun dalam hidup saudara, Tuhan pasti tolong. Karena apa, saudara? Dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan, saudara. Yeay. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Sama-sama kita begini, haleluya. Namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah, yeah. haleluya. Amin.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah, yeah. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Beri kuat bagi Tuhan. Beri kuat bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
Aku tetap beriman Tuhanku. Terima kasih. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Inilah iman kami kepada Tuhan. Ketika kami masih hidup, kami tetap memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami sejenak. Tetapi kami tetap di dalam pemeliharaan, di dalam kasih karunia, dan di dalam karya penebusan yang Tuhan sudah lakukan. Itulah sebabnya Tuhan kami terus belajar untuk mau mengenal Engkau sebagai pribadi yang hidup, pribadi yang setia. Pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau mendengar sabda suara firman-Mu untuk kami mengalami kemenangan, mengalami pembaharuan, bahkan semakin mengenal Tuhan yang baik, agar kami mengalami hal-hal yang semakin indah. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menyambut berkat-berkatan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar ya tentang hidup kekristenan yang kita miliki. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hidup kekristenan yang diubahkan. Minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan Rasul Petrus yang mau diubahkan oleh Tuhan, karena pada akhirnya Petrus yang pernah memberontak, yang pernah murtad, kemudian dia bisa mengenal siapa Tuhan yang diikutinya. Nah, seorang yang mengenal Tuhan dengan baik, maka orang itu pasti akan mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kalau ada orang-orang yang tidak mau diubah, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, karena mereka belum, ya sekali lagi belum mengenal akan keberadaan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, ada sebuah ungkapan di dalam mungkin iklan, tak kenal maka tak sayang. Orang kalau tidak mengenal pasti tidak akan bisa cinta atau bisa sayang kepada yang bersangkutan. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, seringkali kita sebenarnya tidak kenal siapa yang kita ikuti. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema mengenal pribadi yang setia. Ya, tema kita pagi hari ini adalah mengenal pribadi yang setia. Ya, pribadi yang setia ini adalah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka di dalam surat Efesus pasal 1. Surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 nanti akan dibacakan oleh Saudari Rosa. Kita perhatikan bersama-sama Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Begini firman Tuhan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Nah, Bapak Ibu, inilah perkataan Rasul Paulus ditujukan kepada sidang jemaat di Efesus. Rasul Paulus di sini menuliskan tentang ucapan syukurnya kepada Tuhan karena iman yang dimiliki oleh orang-orang Efesus pada saat itu.
Sekali lagi ayat ini berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karenamu. Ya, dengan iman yang dimiliki oleh orang-orang Efesus, Paulus senang, dia bersyukur. Nah, dalam ucapan syukur itulah kemudian Paulus berkata, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi orang-orang Efesus ini selalu dibawa oleh Paulus di dalam doa. Doanya apa? Doanya dalam ayat 17. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kalau kita melihat 3 ayat ini, kita bisa mengambil atau menarik sebuah kesimpulan. Meskipun orang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu orang itu bisa mengenal Tuhan itu dengan baik. Makanya Rasul Paulus dalam doa meminta kepada Allah Bapa di sorga, supaya Allah Bapa di sorga itu memberikan kepada kita semua roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Kalau Bapak Ibu, mungkin saya beri pertanyaan, apakah Bapak Ibu di sini sudah kenal keberadaan Tuhan Yesus secara baik? Mungkin ada yang berkata, Pak, saya kenalnya cuma sebagian. Atau mungkin juga ada yang berkata, aku malah nggak tahu apa-apa. Ya, termasuk seperti saya ini, lahir dari keluarga Kristen dengan nama baptis Paulus sejak dari lahir, tapi sampai dengan usia 35 tahun saya berkata jujur, saya tidak kenal siapa Tuhan. Saya hanya tahu bahwa Tuhan itu juru selamat. Tetapi secara karakter siapa Yesus, saya berkata saya tidak kenal, saya tidak tahu. Kenapa? Karena hari itu saya menganggap bahwa kekristenan itu hanya agama. Makanya dari kita pun banyak yang masih seperti itu. Yang penting sudah percaya Yesus, yang penting agamaku Kristen, pasti nanti aku bisa selamat. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita membaca dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat Efesus, ini adalah satu bentuk keprihatinannya Paulus bahwa sudah sudah ikut Tuhan sekian waktu, sekian lama, tetapi ternyata pengenalan akan Tuhan itu hampir tidak dimiliki. Nah, apalagi kalau kita belajar sejarah tentang orang-orang Efesus. Orang Efesus itu dahulu adalah penyembah berhala. Ya, termasuk kita ini, kalau kita belajar dari kehidupan kita yang lalu, rata-rata dari kita ini dulu adalah penyembah berhala. Ya, secara khusus orang-orang Tionghoa. Kenapa demikian? Karena memang nenek moyang kita mengajarkan itu. Sehingga ketika kita sudah menjadi Kristen, ternyata tata budaya kita ini tidak berubah. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak dari kita orang Kristen masih suka guamia, ya, suka ramalan, masih suka tanya ke sana kemari soal misalkan apa, hari baik, ukuran pintu, bahkan pergi ke dukun, pergi ke orang pintar yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Nah, orang-orang yang semacam ini kenapa masih melakukan itu semua? Karena belum mengenal siapa Tuhan yang diikuti. Sehingga perilaku mereka meskipun Kristen, meskipun mungkin sudah rajin ke gereja, tetapi di belakang selalu ada pernik-pernik yang hidup masa lalu. Nah, termasuk orang-orang di Efesus. Orang-orang di Efesus hari itu lebih banyak menyembah patung. Ya, salah satunya adalah patung Diana. Diana itu adalah dewi. Disembah. Tapi mereka Kristen. Makanya Paulus berkata sekali lagi dalam doanya, dia minta kepada Allah supaya
Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kata hikmat dan wahyu ini memakai kata illumination, iluminasi, penerangan. Nah, Tuhan kalau kita mintai untuk Tuhan beri aku penerangan, beri aku penjelasan supaya aku bisa kenal Engkau dengan baik. Saya percaya kalau kita doanya seperti itu nanti Tuhan akan beri pengenalan siapa sebenarnya Yesus. Nah, secara khusus kita akan melihat dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan itu dengan baik, dengan benar? Kita perhatikan Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja, mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, kalau Bapak Ibu tidak kenal Tuhan itu dengan baik, bagaimana kita bisa setia? Padahal nanti suatu hari ketika masa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu mendekati kita semuanya, akan timbul masa yang sukar. Nah, hari ini seperti minggu yang lalu sudah saya sampaikan, masa sukar itu sudah mulai muncul. Ya, mulai dari BBM yang mahal, semuanya serba sulit. Ya, di Eropa, di Amerika pangan ini pun sudah mulai sulit. Nah, di dalam detik-detik seperti itu nanti akan dimunculkan seperti perkataan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Akan muncul yang namanya agama-agama baru. Ya, kira-kira 3 minggu yang lalu Bapak Pendeta Franky sudah menjelaskan bahwa ada agama yang palsu. Nah, kalau kita tidak berawas-awas, kita bisa ketarik oleh agama-agama yang menggiurkan. Nah, Tuhan menginginkan bahwa kita yang hari ini sudah mengikut Tuhan, kita harus tahu bahwa nanti akan ada yang namanya peperangan besar. Ya, salah satu di dalam kitab Wahyu itu disebutkan tentang Armageddon. Itu peperangan besar. Nah, tetapi sebelum itu ada yang namanya roh najis. Nah, roh najis itu salah satunya masuk dalam sistem agama. Nanti dalam agama itu yang dimunculkan apa? Kebohongan. Kelihatannya baik, tapi banyak bohong. Nah, disitulah nanti akan muncul yang namanya nabi-nabi palsu. Kemudian roh najis itu akan terus mencoba memasuki orang-orang yang sedang mempertanyakan siapa Yesus. Nah, waktu kita sedang mengalami pertanyaan-pertanyaan karena sebuah kebimbangan, peperangan itu kan tetap jalan. Nah, firman Tuhan di sini berkata, ini yang menyampaikan sendiri adalah Yesus kepada Yohanes, bahwa suatu hari nanti mereka yang antikris akan berperang melawan anak domba. Dan berita baiknya adalah anak domba akan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena ia, Yesus Tuhan, adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Jadi kalau kita di dalam Tuhan ada kemenangan. Nah, secara khusus dikatakan apa? Mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Jadi artinya kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kita mau nempel terus kepada Tuhan, jangan sampai engkau bimbang, maka kita akan menerima jaminan menang. Tapi kalau sekali lagi kita sedang tidak mengenal siapa Tuhan, kita pasti akan muncul sebuah keraguan. Makanya Bapak Ibu yang hari ini sedang punya masalah, problem apapun, waktu batinmu ragu, batin mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan gak tolong aku? Nanti saudara bisa melenceng. Waktu melenceng kemudian apa yang saudara lakukan? Saudara akan jatuh dari iman percayamu. Padahal ayat ini jelas mengatakan, mereka yang terpanggil,
yang telah dipilih. Jadi saudara ini bisa jadi Kristen itu bukan karena kebetulan. Yang pertama, saudara ini karena ada panggilan. Ayo datang kepadaku. Tuhan beri yang namanya roh iman. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Kemudian waktu saudara sudah mulai terpanggil, saudara dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk menjadi orang yang benar. Nah, waktu saudara dibawa oleh Tuhan untuk supaya benar, tantangannya ini banyak. Kenapa? Saudara pasti akan mengalami banyak godaan. Godaan salah satunya adalah waktu engkau punya masalah. Nah, masalah-masalah ini kan berat. Kadang-kadang kita kehilangan kesetiaan. Makanya mereka yang bisa menang adalah mereka orang-orang yang setia, katakan amin. Ini sulit. Itulah sebabnya kita bersama-sama mau belajar. Ya, seperti minggu yang lalu. Petrus bisa diubah oleh Tuhan. Rasul Paulus bisa diubah oleh Tuhan. Kenapa? Mengalami perjumpaan. Tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah kita mau senantiasa hidup berkemenangan karena mengenal Dia. Ini dianya tak salah ketik, harusnya D-nya besar. Ya, mengenal Dia dengan benar. Nah, kita akan mengeksposisi dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Judul perikop daripada Injil Yohanes 14 ini adalah Rumah Bapa. Nah, kita akan bersama-sama membaca secara bergantian, nanti mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan di dalam ayat pertama, ayat 6, ayat genap, Bapak Ibu ayat 7, ayat ganjil sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya. Dalam cerita Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 itu diceritakan bahwa ketika Yesus hari itu nginjil bersama para murid, Yesus menceritakan banyak hal tentang siapa dirinya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayatnya yang ke-8, di situ ada seorang murid bernama Filipus. Ya, Filipus ini namanya artinya adalah pencinta kuda. Ya, secara tafsir pencinta kuda ini adalah orang kaya. Nah, pencinta kuda ini kalau zaman sekarang ini menceritakan tentang punya materi, terutama mobil. Ya, kuda zaman hari itu sebagai sebuah sarana transportasi. Nah, Filipus sebagai satu pribadi yang kaya, dia sudah mengikut Tuhan lama. Tetapi suatu kali ketika Tuhan sedang memberikan penjelasan-penjelasan siapa dirinya, Filipus ini mulai mempertanyakan sebenarnya siapa sih Tuhan itu. Makanya dalam ayat 8 dikatakan, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya hari itu Filipus mencoba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku bisa melihat Allah secara kasat mata, sudah itu cukup. Itu akan membuat kami bertobat, kira-kira begitu. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi lihat,
Filipus yang hari itu jelas hidup bersama Yesus, dia tidak kenal siapa Tuhan. Apalagi saya dan saudara yang sekarang sudah hidup dalam zaman modern. Jadi kalau cerita ini didramatisir, Tuhan itu akan ngomong kepada Filipus begini, Filip, kamu kan sudah ikut aku sekian lama, masa kamu gak kenal siapa aku? Kira-kira begitu. Makanya saudara yang hari ini mungkin sebagai orang percaya, orang Kristen, mengikut Tuhan itu kurang sungguh-sungguh, dalam batin saudara juga akan sering bertanya, jane sapa to Tuhan kuwi? Kira-kira kan gitu. Siapa sih Yesus? Nah, apalagi dipengaruhi dengan berita-berita dari Google. Mulai memperkatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma manusia biasa yang memiliki roh Allah. Ya, kalau dalam bahasa seberang dikatakan Isa Rohulullah. Mereka berkata manusia yang memiliki roh Allah ya Isa. Oh, Isa ini nabi. Di luar sana mereka selalu mengatakan manusia kok disembah. Kenapa mereka berani berkata begitu? Jawabannya jelas, karena mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Sama, saya dahulu sebelum mengenal Tuhan dengan baik, saya selalu mempertanyakan. Makanya selalu dulu dalam benak saya, dalam konsep pikiran saya selalu berkata, udahlah jadi orang Kristen tuh gak usah fanatik-fanatik. Ngapain fanatik-fanatik? Kita juga gak ngerti siapa yang kita sembah. Saya dulu punya konsep pikir seperti itu. Nah, ketika saya punya konsep pikir seperti itu, ternyata Tuhan memproses hidup saya. Dengan pikiran-pikiran yang salah seperti itu, akhirnya apa? Tuhan izinkan dalam kehidupan rumah tangga saya itu terpuruk. Kenapa? Tuhan mau memperkenalkan siapa dirinya. Nah, kalau hari itu Filipus sebagai murid Tuhan yang berhubungan secara langsung, dia saja bingung. Apalagi saya dan saudara yang mendengar perkataan firman itu hanya seminggu sekali. Kalau Filipus kan enggak. Selama kurang lebih 3 tahun dia mengikut Tuhan itu kumpul setiap hari. Yang dibicarakan apa? Injil. Yang dibicarakan tentang mujizat. Yang diceritakan tentang keberadaan rumah Bapa, itu setiap hari. Itu aja masih bingung. Makanya kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dengan keberadaan Yesus kira-kira bingung atau enggak bingung? Halo? Kalau saya menjawab jujur, saya banyak bingung. Termasuk beberapa waktu yang kemarin saya pelayanan ke Cilacap. Ada pelayan Tuhan di sana berkata kepada saya, Pak, Bapak bisa enggak jelaskan siapa Yesus? Saya tanya, kenapa Pak? Kami masih banyak yang bingung, siapa sebenarnya Tuhan yang saya ikuti. Makanya kalau orang sudah mulai bingung, lihat di dalam gereja, itu ada banyak doktrin. Kalau kita sudah mulai bicara tentang doktrin gereja, yang muncul nanti pertengkaran. Kalau saya nggak mau memberikan doktrin untuk gereja, nggak mau. Yang saya mau pelajari adalah doktrin Alkitab. Alkitab yang saya miliki inilah kebenaran. Kalau doktrin gereja itu masih bisa salah. Makanya lihat, kalau kita sudah bicara tentang doktrin gereja, salah satunya contoh adalah apa? Baptis. Banyak orang Kristen, miliatan orang, suruh baptis selam itu susah. Kenapa susah? Mereka menjawab, gerejaku nggak mengizinkan itu. Loh, padahal Alkitab jelas mengajarkan. Matius pasal 3 ayat 15 berkata, Yesus berkata secara langsung, baiklah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Untuk apa? Dibaptis selam. Tapi lihat, gereja ribut sana sini, ini itu dan lain sebagainya dengan argumentasi. Loh, ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus itu tidak perlu diterjemahkan, jelas kata-katanya. Nah, kebingungan-kebingungan yang seperti itulah yang membuat pada akhirnya iman kita ini terhambat. Kalau zaman Filipus ketemu Yesus, kemudian Yesus bisa memberikan penjelasan secara langsung seperti dalam ayat 10, ayat 11 sampai 14 itu dijelaskan. Tetapi kalau zaman kita sekarang ini, kita harus bagaimana? Belajar penjelasannya bagaimana? Nah, kita sekarang akan lihat Efesus pasal 4. Ya, kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita yang namanya 5 jawatan. Ya, bukan 5 jabatan, bukan 5 jawatan. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di dalam gereja itu ada banyak yang namanya penyesatan, banyak. Makanya kalau hari-hari ini banyak pendeta dikomplain. Kenapa? Pendetanya kaya-kaya. Ada yang naik mobil Rolls Royce, ada yang punya harta ratusan miliar, terus yang dipakai barang-barangnya semuanya brand. Jam tangannya 5 miliar, sepatunya 1 miliar, jasnya 3 miliar dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ada banyak pemanfaatan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, pada akhirnya untuk kemuliaan diri sendiri. Dan banyak akhirnya jemaat-jemaat Tuhan komplain. Secara khusus kalau kita baca berita-berita, di Perancis sekarang gereja banyak tutup. Kenapa tutup? Jemaat umum tidak merasa terberkati dengan adanya gereja. Dan maaf, di dalam gereja ternyata ada banyak kasus percabulan. Nah, akhirnya apa? Jemaat mulai tidak percaya kepada yang namanya institusi gereja. Kenapa? Ayat yang ke-14 tadi berlaku. Makanya disinilah kita perlu bersama-sama belajar mengenal siapa Tuhan itu dengan baik. Diawali dengan perkataan Rasul Paulus ayat 11, tolong ditampilkan. Dikatakan sekali lagi, ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ada 5 jawatan. Ya, kalau jawatan yang analogikan dengan gambaran jari, kalau rasul itu simbolnya jempol. Apa tugas rasul? Rasul itu nerobos satu daerah tertentu supaya Injil itu bisa masuk. Makanya seperti Rasul Paulus itu hebat, rasul. Kemudian jawatan yang kedua adalah nabi. Nabi itu simbolnya telunjuk. Kenapa telunjuk? Karena nabi itu sukanya nuding. Kenapa nuding? Karena dia menyampaikan pesan Tuhan. Jadi seorang nabi itu perkataannya pasti keras. Perkataannya tajam. Ada orang salah langsung kamu salah. Kamu salah. Itu nabi. Yang ketiga pemberita Injil, ini memakai simbol jari tengah. Nah, biasanya penginjil ini lebih terkenal daripada nabi maupun rasul. Makanya kedudukannya jari tengah ini kan lebih tinggi.
lebih terkenal, itu penginjil. Keempat, gembala dengan simbol jari kelingking. Saya sering kali jelaskan. Jari manis. Jari manis ini adalah jari yang paling tidak bisa bergerak. Isone cuma mantuk-mantuk. Kanan kiri nggak bisa. Kalau mau goyang kanan kiri semuanya goyang. Tapi hanya jari manis tok. Makanya lihat, gembala itu penuh dengan keterikatan. Mau begini begitu nggak bisa. Yang kelima adalah pengajar, jari kelingking. Ini sebagai simbol, kalau guru itu kan senangnya ngorek, kuping kita dikorek supaya apa? Ada pengetahuan. Nah, dari 5 jabatan inilah yang bisa memberikan kepada kita penjelasan siapa Tuhan. Makanya kalau ada gereja sampai tidak ada gembalanya, kan ada ya, dipimpin oleh penatua, dipimpin oleh majelis, biasanya gereja itu pasti kacau. Kenapa? Tidak ada yang mengarahkan. Nah, kadang-kadang ada orang tertentu berkata, oh nggak usah pakai gembala, nggak apa-apa. Kami para majelis, kami para pengurus bisa ngurus gereja. Iya, secara urusan gereja bisa. Tetapi secara jawatan, itu sudah salah di mata Tuhan. Makanya di akhir zaman ini yang namanya 5 jabatan ini sangat diperlukan. Nah, tugas dari mereka semuanya adalah ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi 5 jabatan ini memberikan apa? Pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus. Kalau sudah tahu siapa Yesus, kemudian apa? Supaya kedewasaan penuh. Makanya orang yang kenal siapa Tuhan, sikap rohaninya pasti dewasa. Tanda dewasa artinya apa? Tidak mudah tersinggung, tidak mudah mutung, tidak mudah sakit hati, itu dewasa. Nah, kalau sudah kedewasaan penuh, nanti menjurus kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Kristus itu seperti apa? Nah, kita mengarah seperti itu untuk sempurna. Makanya dalam eksposisi Yohanes pasal 14 di sini nanti kita akan bisa bersama-sama belajar. Siapa sebenarnya Yesus yang kita ikuti? Nah, untuk bisa mengenal Dia dengan benar, yang pertama ya kita akan melihat Yohanes pasal 14. Siapa Tuhan itu? Yang pertama, Yesus adalah representatifnya Allah. Tolong bisa ditampilkan ya. Yesus adalah representatifnya Allah. Apa sih representatif? Representatif itu adalah wakil. Jadi kalau sebuah perusahaan, misalkan contoh perusahaan obat. Ya, di dalam perusahaan obat itu ada yang namanya detailer. Detailer itu adalah wakil daripada perusahaan obat itu, memakai istilah medical representative, medical rep. Tugasnya ngapain? Menjelaskan kepada para dokter, antibiotik ini kegunaannya A, kegunaannya B. Nanti kemudian menjelaskan lagi kalau obat yang seperti ini fungsinya ini. Itu tugasnya detailer atau medical rep. Nah, Yesus sebagai pribadi yang maha tinggi, kalau kita belajar dari perkataan-perkataan firman, ternyata Dia adalah representatifnya Allah, Allah Elohim. Nah, kita lihat sebentar di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Hari itu Yesus memberikan penjelasan kepada para murid. Saudara-saudara, sebentar lagi aku mau pergi ke rumah Bapa, kira-kira begitu.
Nah, nanti saudara bisa baca dalam pasal 12, pasal 13. Di situ muncul perdebatan. Nah, perdebatan-perdebatan yang disampaikan atau dilakukan oleh para murid membuat mereka ini bimbang. Sebenarnya siapa sih Tuhan ini? Siapa sih Yesus? Tuhan mengawali dengan ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bahwa aku nanti pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan rumah. Ya, kalau di sini kan cuma disebutkan banyak tempat tinggal, tetapi kalau dalam bahasa Inggris memakai kata mansion. Mansion itu artinya adalah rumah besar. Jadi saudara perlu tahu, nanti kalau saudara bisa sampai ke surga, rumahmu di surga masing-masing besar. Kalau saudara sekarang punya rumah di dunia kecil, mungkin cuma tipe 90, tipe 60, saya berkata enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau suatu hari nanti saudara bisa sampai ke surga, Tuhan di surga sudah mempersiapkan rumah besar. Rumah besar tentu ada tamannya, ada hal-hal yang enak dipandang, menyenangkan. Kita di dunia kadang-kadang berkata sumpek. Nah, dalam ayat 1 sampai 4, Tuhan di sini sebenarnya sedang menceritakan siapa dirinya. Diri Tuhan adalah pemilik surga. Kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris memakai kata prepare, lebih tepatnya adalah apa? Mempersiapkan tempat. Jadi saudara dan saya ini harusnya senang. Kenapa? Karena sebagai orang Kristen, Tuhan kita sedang mempersiapkan tempat buat saya dan saudara. Kan senang harusnya. Kenapa? Gratis. Di sini saudara perlu rumah bayar mahal. Tapi kepada Tuhan waktu kita setia sungguh-sungguh gratis. Nah, kita yang sebagai Kristen ketika membaca Yohanes pasal 14, kita mungkin bisa memberikan argumen, Pak, ayat ini kan ayatnya Alkitab. Kalau komplain Alkitab memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, lumrah. Tapi coba kalau yang di luar sana setuju enggak Yesus adalah Tuhan? Mereka jawab enggak setuju. Nah, dari sini kita mau belajar dari kitab Keluaran pasal 6. Siapa sebenarnya Yesus? Kita lihat Keluaran pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa Tuhan, ya ini. Zaman Musa, Allah Elohim, ya kata Allah, kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata God. Dalam bahasa Ibrani memakai kata Elohim. Nah, Bapak Ibu perlu pelajari bahwa di dalam Alkitab yang kita miliki, di dalam Perjanjian Lama, itu memakai bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru, itu memakai bahasa Yunani. Nah, jadi penjelasannya waktu di mana Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dia mulai berkata kepada Musa. Kira-kira ayat 1 dan 2 ini berkata demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Musa, akulah Tuhan. Nah, waktu menyebut akulah Tuhan itu memakai kata Yehovah. Tetapi sebagai Allah sebutannya adalah Elohim. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui hari ini ada yang namanya Alkitab Yahweh. Kelihatannya benar. Tetapi benar itu adalah secara nama. Tapi mereka hanya mengadopsi, menerjemahkan secara copy paste hanya nama-nama Allah
nama Tuhan itu yang diubah, isinya sama. Nah, waktu Allah ketemu dengan Musa, berkata, "Akulah Tuhan." Kemudian dalam ayat 2 dikatakan, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Aku telah menampakkan diri kepada Ishak, kepada Yakub sebagai Allah. Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Kalau kita belajar ini dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, cerita tentang Musa yang sedang ketemu Tuhan dengan Yesus itu perbedaannya 2500 tahun. Musa itu lahir tahun 1507 sebelum Masehi. Jadi perbedaannya 2500 tahun. 2500 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan itu sudah ngomong sama Musa, "Musa, aku sebagai Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, tetapi sebagai Tuhan aku belum menyatakan diriku." Nah, waktu Musa menerima pernyataan ini, di mana Musa omong-omongnya dengan Tuhan? Waktu di Gunung Sinai. Saudara perlu tahu, pribadi Allah itu mulia. Orang zaman waktu itu kalau ketemu Allah secara langsung mati. Tapi ada 4 pribadi yang diizinkan oleh Allah bisa ketemu dengan dia secara langsung. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub, yang terakhir adalah Musa. Tuhan waktu mau ketemu dengan Musa, Tuhan ngomong, "Musa, sembunyikan dirimu di balik batu, supaya engkau jangan melihat aku secara langsung. Kalau aku nanti sudah berlalu, lihatlah aku dari balik batu." Jadi bayangkan kalau seandainya kita ini tidak diarahkan oleh Tuhan untuk bisa ketemu dengan Yesus, kita membayangkan Allah itu seperti apa sih? Kalau seandainya Allah itu bisa menyatakan diri kepada kita, saudara langsung mati. Kenapa? Sinar kemuliaannya itu enggak membuat orang tahan. Jadi kalau saudara mungkin tanya, seterang apa sih Allah? Saya berkata, terangnya itu nggak bisa dibayangkan. Terang banget itu Allah. Seterang apa? Ya kalau saudara melihat matahari mungkin seterang itu. Mungkin bisa lebih besar. Itu Allah. Makanya kalau dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah terang. Terang itu datang bersama-sama dengan Allah. Padahal kalau Kejadian pasal 1 itu menceritakan tentang apa, dunia masih gelap. Tiba-tiba dunia itu bisa terang. Itu kemudian diadopsi dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah terang. Jadi kalau saudara sampai ketemu dengan Allah secara langsung, mati. Makanya kalau ada orang, ada agama berkata, "Aku mau cari Tuhan Allah secara langsung." Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Allah itu mulia. Makanya kalau kita diberi pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Allahmu? Allahku bernama Elohim. Tuhanmu, nama Tuhanku adalah Yehovah. Yesus di dalam nama Yehovah itu dimunculkan Allah. Makanya kalau kita tadi belajar, akulah Tuhan, akulah Yehovah. Nah, Yehovah di dalam pengertian Alkitab Perjanjian Baru itu memakai tulisan JHWH. Artinya apa? Ini semuanya adalah huruf mati. Untuk mempermudah akhirnya orang membacanya Yahweh. Yehovah, Yahweh. Itu dalam bentuk bahasa Yunani. Loh Pak, saya seringkali mendengar kata Adonai. Nah ini yang perlu saya perjelaskan. Allah itu sakral. Elohim itu sakral.
Elohim itu mulia, Yehova juga mulia. Orang zaman dahulu kalau mau menyebut nama Elohim atau Yehova nggak berani. Lah terus nyebutnya apa? Adonai. Apa sih arti kata Adonai? Adonai itu artinya adalah doro, yang dipertuan. Misalkan nih contoh nih, biasa saya kenal Pak David. Sebagai seorang pengusaha, dia bos. Kemudian ada orang bertanya kepada saya, Pak Arif, saya mau ketemu Pak David. Caranya bagaimana? Saya menjawab, dorone lagi sare, sambil begini. Kalau saya menyebut nama langsung David begitu, kalau seandainya dia adalah mulia, oh saya mati. Nah zaman waktu itu dengan nama Elohim, orang tidak berani menyebut sembarangan. Makanya hukum keempat dari 10 perintah Allah disebutkan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Jadi kalau kita secara sembarangan menyebut nama Yehova, menyebut nama Tuhan itu dengan Allah Elohim secara sembarangan, zaman waktu itu mati. Makanya memakai sebutan dengan nama Adonai. Nah kata Yehova kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata Lord. L-nya besar, O-nya besar, R-nya besar, D-nya besar. Lord artinya apa? Tuhan. Tapi dalam zaman perjanjian baru dalam bahasa Yunani, nama Yehova itu kemudian disebut dengan nama Kurios. Makanya Yesus itu disebut siapa? Kristus, Kurios. Nah kalau kita sudah sampai titik ini kita bisa tahu, oh pantas saja Tuhan Yesus pada waktu Yohanes pasal 14, dia bisa memberikan penjelasan kepada para murid, aku sedang mempersiapkan rumah yang besar di surga untuk kamu yang percaya. Kenapa? Ternyata dia Allah. Dia bukan manusia biasa, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan manusia yang memiliki roh Allah, bukan. Yang benar Yesus adalah Allah, katakan amin. Itu Yesus. Makanya saudara harus punya keyakinan penuh. Siapa sebenarnya yang kita ikuti? Yesus adalah wakilnya Allah di bumi, representatifnya Allah. Itu Yesus. Makanya lihat, Yesus berani berkata kepada para murid, aku menyediakan satu rumah yang besar untuk kamu. Nah dahulu pada waktu perjanjian lama, Alkitab itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Tetapi dengan pergeseran waktu Yesus hidup, bahasanya itu berubah jadi Yunani. Kenapa kok Yunani? Ya karena waktu itu orang-orang Ibrani itu dijajah. Nah secara otomatis bahasa itu berubah. Makanya dari terjemahan perjanjian lama, Alkitab Ibrani kemudian mulai diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah kalau kita yang pernah sekolah teologi, Alkitab kita itu terjemahannya namanya Septuaginta. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca Septuaginta, itu terjemahan Ibrani ke Yunani. Dalam kurung itu LXX. LXX itu dalam bahasa Yunani itu artinya 70. Saudara mungkin akan tanya, Pak, arti 70 itu apa? Ternyata terjemahan Alkitab yang kita miliki zaman waktu itu diterjemahkan oleh kurang lebih 70 orang ahli sarjana Yunani dalam bidang Alkitab. Makanya kalau ada orang-orang tertentu sampai hari ini mencoba mempertanyakan sebenarnya siapa Tuhan, hari ini saudara sudah bisa memberikan jawaban. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus di dunia adalah representatifnya Allah. Amin. Bapak Ibu mungkin ibadah raya seperti ini dengan pengajaran seperti ini cukup bosan. Tapi banyak dari kita ini sedang tidak bisa memberikan jawaban kalau ada pertanyaan siapa sebenarnya Tuhan. Ini. Jadi yang pertama jelas representatifnya Allah. Kemudian hal yang kedua kita kembali ke dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 sampai 7. Yang kedua,
Siapa sebenarnya Yesus? Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, tolong ditampilkan teksnya. Ya, teksnya tolong tampilkan. Macet. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dalam ayat 5 dan ayat 6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tolong kembali ke teks. Ya, di sini saya tuliskan demikian. Yesus itu adalah petunjuk arah kebenaran. Ya, kalau sekarang kita di dunia, ya, untuk perjalanan kita biasanya keluar kota, kita biasa pakai Google Map. Google Map itu kan canggih. Kita cukup ngomong, kita bisa menerima penjelasan arahnya kemana. Tetapi kalau Google Map meskipun canggih, Google Map itu masih bisa membuat kita nyasar. Makanya banyak sekali peristiwa orang pakai Google Map, masuknya ke tengah hutan. Kenapa? Ternyata jalannya belum jadi tetapi sudah masuk dalam Google. Yesus sebagai pribadi Allah menyatakan dirinya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Pernyataannya jelas, perkataannya jelas. Tetapi ternyata dari banyak kita lebih suka pakai jalan sendiri. Kalau cari jalan sendiri bisa sampai enggak? Bisa. Tapi lama. Kenapa? Kita pasti banyak tersesat. Nah, Tuhan sebagai pribadi yang maha tinggi yang punya surga, Dia sudah berkata kepada banyak orang, kepada para murid, ayo kamu ikuti aku. Nanti kamu akan sampai ke surga tepat pada waktunya. Tapi banyak dari kita mengatakan, enggak lah, aku punya cara. Ya bisa. Saya beri analogi begini. Suatu hari Bapak Ibu mungkin mau pergi ke Surabaya. Nah, waktu saudara pergi ke Surabaya, sebenarnya ada petunjuk arah. Misalkan mungkin sopir, mungkin orang Surabaya asli. Orang itu berkata, daripada kamu repot-repot, yuk ikut aku aja ke Surabaya. Perjalanannya kalau lewat tol dari Temanggung itu bisa ditempuh dalam waktu 4 jam. Pasti sampai 4 jam. Tapi kita seringkali berkata begini, enggak lah, aku tak cari jalan, aku kan juga punya Google Map. Ya boleh, akhirnya mungkin kita pakai cara sendiri, nyampe. Waktu ditanya, kamu ke Surabaya mau ngapain? Kondangan. Misalkan contoh, besok kondangan tanggal 10, jamnya jam 6 sore, kan jelas. Tapi waktu saudara tidak mau diarahkan, saudara cari jalan sendiri, saudara bisa sampai di Surabaya bukan tanggal 10, mungkin bisa tanggal 13 karena nyasar ke sana kemari. Kemudian saudara bisa sampai ke tempat kondangan. Waktu sampai di sana, loh kok sepi? Loh kok nggak ada yang barang gawe? Saudara ketemu dengan tuan rumah, loh Pak, kok sepi? Tuan rumah berkata, loh Bapak kan saya undangnya tanggal 10, jamnya jam 6 sore. Ini tanggal berapa Pak? Ini sudah tanggal 13. Berarti telat. Ya telat. Tuan rumah dikecewakan, saudara yang sudah jauh-jauh ke sana kemari tidak mendapatkan sesuatu yang pas. Sama, cerita yang saya sampaikan itu adalah cerita tentang undangan Tuhan Yesus, bahwa suatu hari nanti itu ada yang namanya pesta anak domba. Kita diundang oleh Tuhan. Tuhan berkata, akulah jalan.
Akulah kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun kalau tanpa melalui aku bisa sampai kepada Bapa. Kita sedang diarahkan oleh Tuhan, kita selalu berkata, aku punya jalan. Aku duwe cara. Doaku mau model gimana, aku punya cara. Tuhan sudah mengajarkan cara yang tepat. Suatu hari nanti kalau kita bisa sampai kepada tujuan, pesta anak domba itu sudah selesai. Kita baru duk datang, Tuhan aku datang ke pestamu. Loh kamu dari mana? Pesta anak domba itu sudah usai. Akhirnya bagi kita yang sudah berlelah-lelah, kita tidak disambut siapapun. Makanya di sini kita perlu paham, siapa sebenarnya Yesus? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita ngeyel dengan pikiran kita ngeyel dengan perasaan-perasaan kita bahwa kita sudah benar, yang didapat adalah keterlambatan. Makanya dalam ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi artinya apa? Tuhan memberikan sebuah kemudahan. Tuhan kira-kira mau berkata, udah deh, kamu mau cari Allah tuh gak bakalan bisa kalau tidak melalui aku. Dah, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu yang kedua. Makanya hal yang ketiga yang terakhir, siapa sebenarnya Yesus? Yang ketiga, Yesus adalah jawaban untuk hidupmu. Setuju enggak? Yesus jawaban hidupmu. Kita lihat ayat 11-14 ini yang terakhir. Tuhan mengatakan ini kepada para murid, memberikan sebuah penekanan. Perkataannya demikian. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya jelaskan terlebih dahulu ayat 11 dan 12. Tuhan itu mencoba menyatakan kepada manusia dengan perkataan apa? Saudara, percayalah kepadaku. Percaya. Tapi faktanya manusia tidak bisa percaya kepada Yesus. Nah, waktu Tuhan memberikan perkataan supaya percaya, ternyata ada banyak yang tidak mau percaya. Dalam ayat 11 bagian B, tolong ditampilkan. Ayat 11 bagian B, Bapak Ibu perhatikan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau diterjemahkan dalam bahasa keseharian itu seperti ini. Kalau kamu tidak mau percaya kepadaku sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya apa? Kalau kita mau mempercayai Tuhan secara mudah, caranya begini. Lihatlah hasil yang engkau dapat hari ini. Lihatlah apa yang ada di dunia. Itu pekerjaan-pekerjaanku, kira-kira begitu. Tetapi lihat kalau kita ketemunya dengan ahli fisika. Orang berkata apa? Dunia itu terbentuk itu karena proses fisika. Karena benturan-benturan, wah macam-macam, terbentuklah bumi. Tuhan mau menyatakan itu bukan karena karya fisika, bukan. Ini jelas karya Tuhan. Nah, orang yang paling bisa menghargai karya Tuhan itu siapa? Daud. Makanya lihat kalau Bapak Ibu baca Mazmur, wih, isinya itu semuanya pujian. Termasuk kalau Bapak Ibu pernah mendengar pujian, bila ku pandang ke langit,
bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Itu Daud waktu sedang membuat karangan Mazmur itu, dia tuh melihat karya Allah. Nah, kalau ada manusia sampai tidak mau percaya Yesus adalah Allah, Tuhan ngomong, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Termasuk apa? Karya penyelamatan. Makanya Pak Tuhan itu adalah Allah yang mudah dimengerti seharusnya. Kalau kita sedang tidak paham siapa Tuhan kita, coba lihat karyanya. Saudara diberi kesehatan, itu karya Tuhan. Saudara diberi kemakmuran, itu karya Tuhan. Saudara bisa, itu karya Tuhan. Kemarin saya tanpa sengaja itu membuka sebuah status. Di status itu ada tulisan dalam bentuk bahasa Inggris. Dan saya baca dalam bentuk bahasa Inggrisnya itu bagus. Waktu saya baca, saya tiba-tiba bisa berpikir begini, lah iya ya, bahasa Inggrisnya bagus. Tapi maaf, orang ini memiliki pekerjaan yang kurang apa ya? Kurang prestisius. Saya mikir, lah iya ya, wong pinter seperti ini kok bisa hidupnya nggak mapan. Saya kemudian berkata kepada diri sendiri, puji Tuhan, saya ini orangnya nggak pinter, tapi Tuhan beri kepada saya yang namanya pekerjaan baik. Lo bisa jadi pendeta itu kan pekerjaan baik, bisa jadi hamba Tuhan itu pekerjaan baik. Di situ saya sadar, inilah karya Tuhan ketika Tuhan mencoba memberikan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Saudara pernah nggak berpikir seperti itu? Banyak orang pinter, banyak orang-orang yang di luar sana mungkin hebat-hebat, tapi nasibnya belum baik. Makanya Tuhan berkatanya jelas, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau hari ini hidupmu sudah diberkati oleh Tuhan, itu adalah karya Tuhan yang besar buat hidupmu. Kok nggak ada amin ya, lemas semua. Itu dahsyat loh. Saya waktu baca ayat ini saya berkata, wih, Tuhan itu dahsyat. Tetapi lihat, kadang-kadang kita kurang menghargai. Dengan apa yang kita yakini kita kurang menghargai, Tuhan memberikan penekanan lagi dalam ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Itu penekanannya. Ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara mungkin akan tanya, apa sih yang manusia bisa lakukan lebih besar daripada Tuhan? Beberapa hamba Tuhan itu memberikan apa? Terjemahan. Yesus pada waktu KKR zamannya dia hidup, yang hadir itu kira-kira 5.000 sama 12.000 orang. Sudah banyak banget. Tetapi kalau hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang besar, ada Richard Bonke, ada siapa yang terkenal-terkenal. Kalau KKR, sekali KKR yang datang berapa? Ratusan ribu. Ini yang Tuhan katakan, kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah terus caranya bagaimana? Ayat 13. Aku juga yang kamu minta dalam namaku, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kuncinya simpel, waktu saudara mau datang berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus, aku berdoa. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, kamu lagi butuh apa? Kamu butuh damai? Panggil aja Yesus. Yesus, aku berdoa dalam namamu. Aku perlu damai sejahtera.
damai itu nanti dimunculkan. Tapi jarang ada orang yang berdoa minta damai. Biasanya orang banyak berdoa minta berkat. Berkat apa? Materi. Kalau Tuhan sudah beri materi, kadang-kadang kita berkata, kenapa ya materiku berlimpah tetapi aku tidak punya damai? Saya cuma mau berkata kepada Bapak Ibu, tiba saatnya. Mintalah kepada Bapa di surga, damai sejahtera dan sukacita. Maka semuanya itu akan membuat hidupmu bahagia. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian, kau selalu punya cara untuk menolongku. Mari bersama-sama dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Hari ini kita sudah mengetahui, bisa mengenal siapa Yesus. Dia adalah pribadi Allah yang maha tinggi. Dia menyatakan kehendak hatinya untuk kita semuanya agar diselamatkan. Haleluya, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami pagi hari ini kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kami semua punya Tuhan yang hebat. Tuhan kami besar, Tuhan kami ajaib. Engkau yang sudah berinkarnasi bagi kami berkata terima kasih. Karena tanpa Engkau Tuhan berinkarnasi, kami tidak pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Tetapi karena Engkau menyatakan diri bagi kami sebagai Tuhan, sebagai Kurios, sebagai Kristus, hari ini kami boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan perjumpaan itu bukan hanya ketika kami datang ke gereja, tetapi perjumpaan itu boleh ada setiap hari ketika kami beraktivitas,
ketika kami bekerja, ketika kami tidur, ketika kami melakukan hal-hal yang lain. Tuhan, biarlah perkataan firman-Mu pagi hari ini termeterai atas kami, sehingga kami boleh melangkah benar, kami kudus, dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami juga akan memberikan korban syukur persembahan yang terbaik. Tuhan, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Berkati mereka semua yang akan menabur. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kembalikan berkali lipat dari apa yang mereka taburkan atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Engkau juga berkati para petugas kolektor yang sebentar akan menjalankannya. Dengan berkat sepenuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian dari utara ke selatan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menyatakan diri bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagai kami ada hari ini. Secara khusus Tuhan, kami mengingat akan keberadaan saudari kami Milka. Meskipun di dalam kelemahan, Tuhan, Engkau tetap memberikan pemeliharaan ajaib. Amin. Sehingga anak-Mu Milka Tuhan boleh tetap berkumpul bersama keluarga. Amin. Ruben bersama Sifanya. Biarlah anugerah Tuhan tetap melimpah. Amin. Atas hidup Milka. Amin. Kami mohon Tuhan di hari ulang tahunnya, amin, supaya Engkau mencurahkan berkat kekuatan, amin, kesehatan daripada Tuhan. Amin. Sehingga Milka Tuhan boleh senantiasa memuji, mempermuliakan nama-Mu. Amin. Dan dia boleh menjadi alat kesaksian yang besar, amin, bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Kami yakin percaya Tuhan, aktivitas yang Kau tolong, keseharian yang Kau berkati. Amin. Demikian juga Tuhan untuk keberadaan Ibu Syokli.
Tuhan, syukur kepada Engkau karena Engkau pun sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang semakin prima. Amin. Sehingga anakmu Tuhan, Ibu Syokli juga tetap bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan. Biarlah dari apa yang dia sudah terima, itu semua boleh disaksikan dan kesaksian itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, supaya keluarga ini pun boleh mengenal kasih Bapa di surga. Amin. Kami pagi hari ini juga berdoa Tuhan untuk Ibu Partiah, berdoa untuk Ibu Sum, Ibu Ngatmi, Ibu Wawa, Ibu Poniem, Ibu Ati, Bapak Rinus, dan juga Victor Immanuel, serta saudara kami Hendra Gunadi yang ada di Ungaran. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, kembalikan dan pulihkan Amin. akan tubuh jasmani mereka dengan kekuatan, Amin. kesehatan yang daripada Tuhan. Amin. Kami percaya keajaiban-Mu masih ada. Amin. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin. Terima